Oke, welcome back di Ya, episode entah episode berapa sudah ini. Ini sebenarnya rehat sih, rehat. Nggak ada kegiatan, cuman masa transfer dan jadi kita cuma akan membahas transfer aja. Kita nggak bahas final Champions League karena itu adalah sebuah momen yang apa ya, hmm, menjengkelkan sih. tapi biar anu lah, biar ini kita nggak bahas menjengkelkannya, yang lagi Oke. rame anu lah. eh, Sedikit perdebatan di Twitter 1 minggu terakhir ini terkait mungkin secara umum ya, antara lebih baik yang mana, A- Invisible Arsenal atau atau Treble treble. gitu kan? Hmm. Entah treble-nya Manchester yang manapun itu. Nah, eh, kamu kamu tertarik nggak dengan diskusi ini, eh, atau ini nggak apple to apple kalau mau dikomparasi? Aku tadi sempat lihat itu seliweran, cuma nggak ku Nah, dalami gitu. Coba kamu hmm, eh, kompar apa yang kamu tangkap dari tweet itu apa gitu? hmm. Jadi aku sih memandangnya di luar dari misalnya ini, aku fans United dengan bandingan Mm-mm, United 99 dengan City yang treble barusan kan, mm-mm, dengan invisible-nya Arsenal. mm-mm, Cuman menurutku sih nggak, kurang cocok ya, kurang cocok mm, misalnya mau bandingkan mana yang terbaik gitu. Kalau mm-mm. misalnya dinilai dari segi permainan di zamannya Arsenal, dengan United 99 dengan City, City. Mm-mm, ya kita nggak bisa memungkiri kalau misalnya Arsenal di 2000, fase 2000-an awal itu, permainannya apalagi di Highbury ya, itu kayaknya Highbury. kalau sudah bola dipegang sama Vieira, kemudian ke Pires, Ljungberg, Henry, Ah, ah. kayaknya kita sudah tahu apa akhirnya Apa kan. akhirnya ya? Apa endingnya ya? Gitu. Dan Invisible-nya itu kalau nggak salah 47 match Mm. Tanpa bertahan dan tanpa akhirnya kalah. Mm, dikalahkan oleh United. mm, eh Kalau misalnya kita orientasinya ingin melihat dari per pertandingan, aku sih lebih memilih Invisible. mm, Cuman kalau misalnya orientasinya di turnamen misalnya dan raihan gelar, sudah pastilah orang nggak akan peduli. Pada saat sudah ngangkat piala, akan ditanya berapa kali kalah, mm, ya kan? mm, mm. Orang akan bisa tetap meraih gelar walaupun nggak invisible. Betul. Tapi orang bisa invisible, bisa juga nggak meraih gelar gitu kan? Mm-mm, Dan aku ngelihat sih ini dibandingkan karena Arsenal akhirnya dapat gelar, bukan karena invincible-nya. mm-mm. Coba misalnya di 2000, 2003, 2004 itu invisible. 2003 2004. Coba misalnya itu Arsenal invisible-nya nggak dapat gelar tuh. Hmm. Kayaknya kita nggak akan ada menemukan perdebatan ini kan. Iya, iya betul. Jadi aku sih ngelihat, eh, bukan malah treble-nya sih. Orang meraih treble itu susah gitu kan. Hmm. Begitu juga dengan invisible Hmm. gitu. Sama kayak misalnya, Sir Alex dengan Wenger itu saling saling menyanjung tuh dengan apa yang sudah mereka raih. Pada Achievementnya. saat misalnya, iya, pada saat Wenger dengan invisible-nya dengan Arsenal, Sir Alex bilang akan sangat sulit menyamai apa yang sudah pernah diraih Arsenal. Gitu Hmm. juga Wenger dengan treble-nya kan. Hmm. Nah, ini muncul karena evolusinya Pep di City sih sebenarnya. Hmm. Nah, jadi aku sih ngelihat memang kalau dari segi permainan, Invisible tuh akan bagus per pertandingan aja, bukan dilihat dari gelarnya. Tapi kalau Hmm. misalnya dibilang hasil kolektif untuk keseluruhan tim, mau itu Nggak bisa treble jadi tolok ataupun ukur. anu, nggak bisa gitu. Hmm. Hmm. Cuman kalau misalnya siapapun yang bisa meraih salah satunya, ya udah ada satu satu histori yang diciptakan gitu. Hmm. Hmm. Itu sih Ak- kalau menurutku. Aku aku lihat itu tweet itu, cuman ada yang nge-quote kalau kalau ngomong invincible, Hmm.
ada siapa Preston atau tim mana tim dia tuh tahun Ah, 90-an, 60-an atau 50 70-an lah. hmm, Invincible duluan. Jadi hmm, sebelum Arsenal tuh ada satu tim di era era dulu gitu yang sudah hmm, invincible. Jadi kalau patokannya invincible memang ya hmm, invincible memang bukan seperti yang kamu bilang tadi, bukan hal yang gampang, tapi treble hmm, juga bukan hal yang gampang. Dan hmm. end match dari apa tujuan akhir dari sepak bola kan menang, dapat trofi. Ya, Jadi kalau hmm. cuman invincible itu aku sih melihatnya ini cuma fans Arsenal masih sakit hati aja nggak dapat gelar musim ini, itu aja sih sebenarnya intinya. Cuman karena di musim ini hal yang unik lagi ya setelah aku lihat ya. PR-nya fans Arsenal itu selain dari coba menangkis stigma bottle jobs-nya mereka kemarin, ada hal yang baru. Apalagi Pasca apalagi tuh. pasca West Ham United juara Juara Conference juara League. iya, iya. Sebelum itu kan eh, fans Arsenal tuh banyak tuh coba gimana mengcounter fansnya United yang dibilang seasonnya United itu saat ini lebih bagus dibanding dengan Arsenal gitu kan. Oke. Patokannya United dapat satu gelar, Arsenal nol gitu kan. Nah, Mm-mm. setelah itu agak mulai mereda, Mm. muncul tuh fansnya West Ham United tuh yang mengklaim musimnya mereka lebih bagus daripada Daripada musim Arsenal. Arsenal gitu. Jadi jadi uh, musim ini betul-betul PR bagi fans Arsenal karena bukannya malah mau coba jumawa seperti yang sebelum musim berakhir, malah dapat anu dari fans West Ham United gitu loh. Dan dan akhirnya fans Arsenal itu pun kayaknya mulai capek kan Mm. membela timnya gitu. Iya. Bahkan kalau misalnya kita ngomong ranah Twitter ya, akun-akun footy Arsenal yang kayak Wellbeast atau Zinchenko SZN atau mana itu kan itu itu sekarang kalau mau banter dengan akun footy lain itu udah nggak ada Hmm, ininya, nggak ada lagi yang mereka bisa bisa adu banter gitu. Satu-satunya yang bisa iya ya. banter sama mereka itu fans Chelsea. Udah. Iya ya yang setara ya karena memang nggak dapat apa-apa. Bahkan sebenarnya fans Chelsea itu lebih jumawa karena mereka bisa membanggakan trofi Champions League ya kan. Sedangkan Arsenal nggak ada. Aduh. Memang Arsenal ini dikutuk kok. Ah, oke itu ada satu lagi yang menarik dari Ah, pasca City juara tuh. Eh, ya ya. kemarin tweetnya itu heboh. Jadi katanya Hmm, Pep Guardiola itu enggak hmm, tweetnya gini. eh, Pep Guardiola anak didiknya itu hmm. sukses-sukses tuh. Xabi Oh, Alonso, terus Arteta, terus Vincent siapa lagi? Company, Vincent Xavi, Kompany, Xavi Hernandez gitu kan. Sementara hmm, anak didiknya Alex Ferguson sekarang jadi pandit. eh, Terus yang satu lagi nggak tahu ngapain, kan? eh, Yang satu ngurus klub gitu. Nah, terus ada fans Milan yang eh, nge-quote eh, memang kalau misalnya membandingkan Guardiola dengan Alex Ferguson itu yang seperti memang kita sudah tahu sih sebenarnya. Guardiola hmm, sama Ferguson itu beda tuh pendekatannya ke pemain kan. Guardiola itu hmm, memang taktikal, Alex hmm, Ferguson itu lebih ke manajemen skill gitu kan. hmm, Jadi kalau dia si fans Milan ini ngomong hasilnya memang ya orang yang pernah terus dia membandingkan Alex Ferguson dengan Ancelotti, dua ah, pelatih lawas eh, sama-sama manajemennya tinggi gitu. Tapi anak didiknya hmm. siapa yang sukses gitu? Sama aja. Sama aja. Gattuso, Pirlo, Maldini Eh, sekarang jadi presiden, Rui Costa jadi FA-nya Presiden Benfica, anu Portugal. Portugal gitu kan. Hmm, Jadi terus si inti dari tweet itu ngomong, jadi intinya Guardiola lebih hmm. bagus dibanding manajer lain, apalagi Alex Ferguson Ah, intinya treble-nya City lebih ah. bagus dari treble-nya Manchester United gitu. Tapi anu loh, akhirnya ada yang muncul satu yang anu, yang orang terlewat. Jadi Hmm.
Van Nistelrooy ada 2 gelar dia. Iya, iya. Van Nah, Nistelrooy 2 gelar. jadi sedangkan dibandingkanlah dengan Arteta. Arteta dapat Arteta. apa katanya kan? Betul. Piala FA aja dia katanya kan. Iya, iya. Nah, Iya benar Arteta nggak, iya betul Arteta belum cuma FA aja. Kompani Championship, Xabi malah nggak ada kan? eh, Xavi Hernandez itu Xabi Alonso, Xabi juara. Alonso Oh, Xabi Alonso belum. belum ada kan ya. Belum. Jadi tapi ngomongin treble yang ini loh, Hmm? gimana kemarin kamu melihat pas City selebrasi? Oh tapi tunggu dulu. Akhirnya kita kita sebagai fans United itu eh, seenggaknya bisa nggak berkecil hati banget lah meskipun sudah lewat treble-nya dan mungkin Hmm? euforianya tertutup sama pertama kasus Mason Greenwood, kedua eh, yang kedua itu take over. Jadi Ah, berita hingar-bingarnya sih itu ketutup sama take over. Yang terakhir ah, yang terbaru ini luar biasa memang ISO Speed ini ya. hmm. Finally he met his idol. Malah masih sempat menggonggong. I suspect itu orang Batak patut bangga juga, Kenapa? terutama Marga Raja Guguk. Oh iya. Kapan lagi dia? Guguk. Tapi dengan ISO Sweet ketemu Cristiano tadi subuh Hmm, pas sebelum hmm. Portugal Bosnia ya. Iya, lawan Sebelum Bosnia. Portugal Bosnia itu akhirnya eh, pertemuannya, videonya, postingannya itu ngalahin postingannya City yang treble. Nah, yang lucu itu gini malah, selain dari yang setelah pertemuan itu kan, Hmm, dibilang baru hmm. kali ini baru kali ini di satu unggahan Non di media football. sosial yang justru membuat Cristiano Ronaldo Sen- lebih lebih terkenal. Biasanya kan Cristiano Ronaldo yang bikin orang terkenal kan. Nah, karena dilihat dari engagement postingannya Speed itu malah Speed mengangkat pamornya Ronaldo lagi. Iya, Itu iya, dari betul, kesalahan ini kan. betul, betul. Tapi aku melihat melihat video itu, aku yang terharu loh, Nah, serius, sumpah. iya, iya. Aku jadi kayak ya ampun, kayak gini banget lihat ISO Speed ketemu Ronaldo. Oh iya, begini rasanya ya. Iya. Habis itu kan dia ketemu sama Rui Costa juga dia. Iya, Speed iya. ketemu dia. Aku gak nyangka aja, astaga. Tapi bersyukur lah ya. Maksudnya meskipun Milan nggak dapat gelar tahun ini, seenggaknya Rafael Leao Hmm. ngasih asis sepanjang asis terbaik, asis terbaik sepanjang sejarah sepak. Awalnya aku nggak nyangka loh kalau prosesnya kayak gitu. Dia ngeberhentiin mobilnya Ronaldo gitu kan. Aku malah mikir, aku malah kan kita nggak ada tuh, belum ada tuh videonya kan yang di Nah, berseliweran di timeline. Aku pikir nah, memang si Speed itu nunggu sama Leao di iya ya. keluar, ternyata Leo juga turun dari mobil mau Iya. ketemu terus ngasih asis ke saya. Aku kira itu Ronaldo nggak bakalan berhenti karena sebelumnya itu kan sempat ada pemberitaan juga kalau Ronaldo nggak suka dengan cara ISO cara speed. Speed eh meriak apapun nih yang dilakukan sama Ronaldo gitu. Apalagi dengan Oh, kelakuannya yang kadang di ya luar aneh-aneh fikri. lah kan. Iya. Iya, aneh-aneh gitu. Eh, Cuman nggak nyangka aja ternyata Ronaldo mau berhenti. Itu dia, berhenti ketawa lagi. Aduh. Oke. Jadi kamu sudah siap ini ditinggal deh ya? Ah, itu dia. Ah, begini, gimana ya? Itu sudah resmi kah? Memang namanya nggak ada di skuad kan? Nggak ada di daftar pramusim kan? Ya. Tapi Cuman alurnya ini hampir-hampir mirip seperti proses outnya Ander Herrera. iya, 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 betul, betul, betul. Aku juga Hmm. melihatnya kayak gitu. Eh,
memang ya, tapi meski ya De Gea die hard juga masih Hmm. berharap, masih bertahan gitu. Hmm. Jadi aku pas nonton final Inter sama City itu, terus lihat Hmm. Onana yang mainnya Hmm. kayak gitu, terus aku membatin, ya wajar lah kalau misalnya De Gea nggak terlihat nggak ada apa-apanya dibanding kiper-kiper lain gitu kan. Hmm. Onana bisa tenang kayak gitu. Dan pada Hmm. saat Guardiola ditanya sama pers soal kenapa pemain City tuh nggak ngepres seperti biasanya Hmm. pada dengan tim lain, terus si Pep ngomong Hmm. gini, "Eh, karena mereka punya kiper yang tahu bagaimana caranya handle situasi dan bisa build up dari bawah, intinya kayak gitu kan. Dia bisa tahu gimana mendistribusikan bola. Jadi kalau dengan kiper seperti itu kami harus berhati-hati karena kalau enggak mereka bisa kecolongan, itu intinya." Hmm. Aku langsung mikir tuh, ya benar juga. De Gea selama ini yang bisa diandalkan sama dia memang short stopping ability-nya gitu kan. Aerial duelnya pun nggak begitu banget gitu. Paling mentok dia Hmm. keluar di link yang kotak kecil itu, Hmm. yang buat jauh ninju itu udah nggak, bukan trade-nya dia gitu. Terus Hmm. uh, selama ini kan kalau misalnya kita lihat De Gea kalau build up dari bawah, bola itu cuma dibuang jauh aja. Jadi Hmm. habis itu Hmm. bola liar diambil lagi, serangan lagi gitu. Hmm. Aku jadi mikir, iya bener juga, wajar lah kalau De Gea nggak ada apa-apanya dibanding kiper lain, apalagi sekelas Ah. David Raya misalnya kan. Ah. Tapi ada satu hal yang bikin aku tergelitik gitu. Ah. Oke, Onana bisa distribusi bola gitu. Oke, dia Ah. bisa ya, distribusi bolanya bagus gitu. Hmm. Tapi seberapa bagus dia dalam shot stopping gitu? Seberapa Hmm. bagus dia dalam ngasih komando lini belakang gitu? Aerial duelnya seperti apa gitu? Dan itu akhirnya bikin aku bertanya-tanya lagi. Memang eh, dari semua daftar nama yang ada yang jadi incaran katanya, Hmm. apakah memang ada satu kiper yang memenuhi semua atribut itu gitu loh. Tapi kalau ditanya siap atau enggak, ya sebenarnya nggak siap sih. Tapi dia sudah membuktikan kualitas jadi nomor satu, jadi sudah saatnya lah. Gak apa-apa, pindah aja gak apa-apa. Nah, eh, De Gea ini hubungannya dengan fans United dan ke United sendiri. Aku malah setelah aku pikir-pikir kan, Hmm, ada yang diehardnya De Gea masih coba defense. eh, Kalau De Gea itu masih layak di United gitu kan. nah, Cimon Dan salah satunya kayaknya. dan aku sendiri pun sebenarnya dibilang rela nggak rela karena Ya. pada akhirnya aku menemukan subjek yang cocok untuk De Gea ini adalah love hate relationship Hmm. antara fans United dengan dia karena Mm-mm. di satu sisi kita mau coba cari hal yang eh, pure De Gea ini nggak layak di United tapi ada Nggak yang ada. lain gitu kan. Iya, 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 Saya iya, iya. loyalitasnya itu di United gitu kan satu. Mm-mm. Mm-mm. Dia bukan misalnya 2 tahun 3 tahun 5 tahun sudah di Betul. United, Hmm. sudah mulai dari 2011 gitu. Mm-mm. Kemudian dia sangat malah nggak pernah kayaknya ngebuat suatu Neko-neko. drama. Betul. Ya, bahkan yang di 2019 2018 dia hampir ke Madrid, dia nggak ada ngasih komentar apa-apa pada saat gagal ke Madrid gitu kan. Hmm. Mm-mm. Dan ada ability lain shot stopper yang kemudian dulu itu one on one dia cukup bagus dia kan. Hmm. Bahkan sampai yang dia kayak amatir dalam menghadapi tendangan penalti, Hmm. fans United nggak terlalu terlalu aware untuk mendiskreditkan dia. Mm-mm. Jadi uh, sekarang mungkin cuman tinggal nunggu momen sih. Misalnya, kalaupun dia nggak diperpanjang kontrak ataupun dia nggak setuju dengan perpanjangan kontraknya, uh, kita nggak tahu nih apakah De Gea bakalan ada. Kalau pertandingan testimoni itu kan biasanya yang sudah Pensiun. pensiun kan. Yang sudah Nah, pensiun ya. sedangkan dia ini belum pensiun gitu. Mm-mm. Dan kalau misalnya musim ini jadi musim terakhirnya dia,
Karena posisi United juga nggak bagus-bagus banget di Liga Inggris dengan kondisi semuanya kan. Mm. Dia Ngapain kan pindah dia gitu? kak iya ngapain pindah gitu kan. Iya, iya. Apalagi misalnya United belum ada penggantinya. Ah, ah, Jadi ah, ah. jadi posisi De Gea ini memang dengan fans United secara umum itu love hate relationship nggak. Satu sisi memang kayaknya nggak ada yang kurang dari De Gea ini. Tapi kalau mau dibandingkan dengan kiper-kiper yang sekarang, kayak kamu bilang Kurang pantas banget. aja gitu, Iya. pantas aja gitu. Kiper-kiper model malah Onana, siapa yang misalnya membicarakan Onana pada saat di Ajax kan? Betul. Setelah di Inter dia malah pada saat awal di Inter dia Orang itu juga nggak dengan terlalu ini sama uh, dia. Mm-mm. Andanovic tetap menjadi kiper Mm-mm. pilihan utamanya kan. Mm-mm. Mm-mm. Bahkan dia datangnya ke Inter pun free transfer, Free akhirnya transfer. orang pun nggak terlalu membicarakan gitu kan. Mm-mm. Cuman kalau misalnya menyambung setelah melihat penampilan Onana di final lawan City kemarin, Mm. aku pun jadi kayak merasa nggak yakin loh kalau Onana itu bisa di MU. Karena Nah. gini, memang bukan hanya klip dia pada saat partai final kemarin itu yang bikin kagum Mm. kebanyakan orang. Mm. Sebelum-sebelumnya itu pun dia yang sampai Sampai ada yang ke garis tengah tengah. lapangan Iya. gitu kan. Ya kan? Iya. Sampai sampai keluar meme itu misalnya Onana nanti jadi ke United musim depan tuh akan yang man to man marking Muhammad Salah itu Onana, bukan backnya United gitu. Sampai ada keluar meme gitu kan. Nah, aku bilang nggak, belum tentu misalnya dia bisa seperti itu karena uh, kita harus sadar kalau misalnya tim lain pada saat lawan MU walaupun itu di Old Trafford beda Ada itu energi nafsu mereka mau berlebih. Ada pressing energi kan. berlebih. Iya. Iya. Jadi aku kayak nggak, belum bisa memikirkan segampang itu misalnya Nana Mm. bakalan Nyetel. langsung Mm. nyetel di United gitu kan, Mm-mm. dengan gaya dia yang bukan hanya distribusi bola ke depannya, keeping bolanya itu loh, yang gaya mau Mengerikan nendang terus sebenarnya. tiba-tiba Mengerikan. iya, kita sudah dipertontonkan De Gea kok di dua pertandingan yang pertama musim kemarin kan, lawan Mm-mm. Brighton dengan Brentford dan hasilnya Brentford. Mm. jong gitu kan. Mm-mm. Nah, Mm-mm. karena memang beda pressure-nya pada saat Mm-mm. jadi goalkeeper United itu dengan mungkin di Inter gitu kan. Mm-mm. Jadi tinggal sekarang kalau misalnya mau cari kiper yang paling komplit, eh, mungkin bukan hanya kipernya aja yang perlu dicari pengganti atau yang baru. Tapi dari sisi yang pelatih kiper Oke. mungkin dulu pada saat De Gea Eric Steele. ya sukses dibilang dari Atletico Madrid ke United karena Eric Steele itu. Mm. Eh, di Inter atau yang kiper yang lain pun, misalnya Ederson, Alisson gitu kan. Mm. Alisson pada saat di Roma orang nggak terlalu kok, nggak terlalu Betul, se-hype betul. yang sekarang gitu dengan Mm. kiper gitu kan. Mm. Ederson pun misalnya kalau dibilang eh, menjadi salah satu kiper terbaik di Inggris dilihat dari clean sheet-nya, nggak selalu Enggak dia kok juga. clean sheet. Iya, De iya. Gea musim ini paling clean sheet gitu kan. Betul. Mm-mm. Dan yang kemarin aku coba penasaran membuat komparasi dua pemain di Mm-mm. aplikasinya Premier League kan. Aku Mm-mm. coba bandingkan tuh De Gea dengan Nick Pope, De Gea Mm-mm. dengan Ederson, De Gea dengan Mm-mm. bahkan Ramsdale, Mm-mm. kemudian kipernya Brighton si Steele itu. Oh, oh, Steele ya, ya. Eh, yang kalau kita mau lihat dari statistik goalkeeping dengan team play ya, Mm. palingan itu malah Nick Pope. Jadi aku malah akhirnya nggak kaget, mulai dari pandit-pandit Inggris, Alan Shearer dan lain-lain itu Ya, membuat Nick Pope itu jadi kiper terbaik musim ini. Walaupun ah, pada saat kita nonton memang kayak nggak seagresif kayak Onana kan. iya, iya, iya. Ederson itu dia ketenangannya dia hanya di sekitar kotak penaltinya dia aja. Sedangkan Betul. Onana kayaknya nggak tahu, Hit kayaknya Ona. kalau bayangin aja kalau misalnya dia mau kayak gitu di United nanti, sekali aja kesalahan udah gimana dia menerima anuan dari Mm-mm. fansnya United kan. Mm-mm. Jadi cuman memang di luar dari misalnya siapa nanti penggantinya, kalau misalnya musim ini belum ada backup De Gea misalnya, Mm. strateginya masih sama kayak mencari kiper yang nganggur di klub lain, yang kayak Jack Butland kayak kemarin kan.
Siapa lagi kiper keduanya United sekarang yang anu Dean Henderson bukan yang dari Burnley yang yang dari Burnley. eh kan ada siapa kipernya United lagi? Eh Eh, nggak yang ingat jadi aku. cadangan terus kayak nggak jelas dia. Oh, si Tom Hinton. Tom Hinton. Tom Hinton kan berpanjang kontrak tuh sampai 2024 kan. Fix Nah, berarti kiper utama dia. jadi mau siapapun kayaknya di luar dari nama-nama besar, aku menilainya Onana nggak bakalan cabut dari Inter Iya. karena Inter pun sekarang nggak ada backup dan dengan performa musim kemarin bisa sampai final Liga Champions sudah pasti persiapan untuk musim depan malah harusnya lebih matang Lebih lagi lebih bukannya matang malah lagi. mengeluarkan pemain kan Betul. gitu. Mm-mm. Cuman ya menarik sih kira-kira kalau misalnya United akhirnya bisa berhasil dalam tanda kutip menyingkirkan posisi De Gea untuk musim depan, ya mungkin itu menjadi salah satu tanda nanti kalau misalnya Erik ten Hag memang bisa menguasai kekurangan United ini memang yang mana yang harus diganti, yang di replace Hmm. gitu. Bukan Hmm. hanya terlalu idealis. Kalau misalnya De Gea sebenarnya Ten Hag terlalu idealis, dipertahanin aja misalnya gitu kan. Hmm. Tinggal Tapi nggak usah sisi jadi nomor satu. iya. Nah, Hmm. tapi kalau misalnya kita lihat dari satu musim ini Ten Hag yang berani Ronaldo pun disingkirkan gitu kan, Maguire pun nggak jadi tim utama. Mm-mm. Harusnya sih eh selain dari misalnya nggak ada belum ada nih yang jelas nih Mason Mount siapalah Kim Min Jae Hmm. kayaknya udah mulai makin nggak tahu gimana arahnya kan minimal dari kiper inilah gitu. Kim Min Jae. Lawak, lawak. Tapi serius loh, maksudku eh, aku jadi eh, bertanya-tanya gitu. Sejak kapan sih Hmm, eh, peran kiper sebagai peran kiper itu orang melihat kiper itu jago pada saat mereka bisa seperti itu gitu, seperti kiper-kiper hmm, yang mainstream sekarang kayak Alisson, Ederson, hmm, siapa lagi tuh, pokoknya kiper-kiper kayak gitu lah, David hmm, Raya gitu. Padahal, padahal hmm, awal 2000 dulu hmm. Bartes sudah melakukan hal yang sama gitu. Iya iya. Iya maju-maju kan nggak Iya, jelas. iya. Eh, Makanya Bartes sudah melakukan hal yang sama gitu. Dan apa namanya kalau misalnya tadi yang kamu bilang eh, Old Trafford itu nggak bisa itu kayak main hmm, sampai Onana, anggaplah Onana sampai hmm. ke sepertiga area pertahanan. Nggak bisa itu Old Trafford tuh lawan datang ke Old Trafford tuh bukannya keder malah makin semangat mau ngegolin. Salah satu fun fact ya aku coba cek Hmm, kalau kita lihat biasa secara postur Onana kecil kan. ya, ya kecil. Kalau kita lihat secara visual, aku coba Mm-mm. cek bandingkan Onana dengan Ederson, lebih tinggi Onana. What? Onana itu 1,9, Ederson itu What? 1,8. Serius? Iya, coba deh cek. Tingginya Onana itu What? 1,9, kemudian Ederson 1,88. Wow. Iya juga ya. Iya ya. Onana itu faktor yang hal yang menonjol dari post fisiknya dia tuh pantatnya kayak Hazard. Coba deh Gempal kamu kan? perhatikan. Iya, gempal dia. Iya. Gempal dia. Kalau tadi Eh, Nick Pop memang pas dia masih masih di Burnley sudah jago sih. Cuman aku yang nggak bisa apa ya ngeret nih Pop ini lagi-lagi karena dia orang Inggris. Aku nggak suka. Gimana ya? Aduh, kalau saya orang ya udahlah gitu kan. Aduh, apa sih yang mengajarkan Robinson tuh dulu, Astaga wow, Robinson. Iya ya. Paul Robinson kan, kemudian ya mungkin David Seaman lah dulu yang yang memang Mm, gimana lah itu aja ya
Itu aja dia habis digolin sama Ronaldinho dari jarak 30 sekian meter, Eh, habis itu turun tuh performanya. iya. Cuman di musim transfer ini ya, Hmm. satu hal yang di luar dari drama-drama transfer in yang Nah. kayaknya aku, aku langsung kayak teringat gitu. Aku udah pernah ngalamin yang kayak gini, yang Mm-mm. muncul semua nama, setiap buka tabs explore Instagram itu semua pemain pakai baju United, bahkan pemain yang kayaknya nggak ada isu pun semua pakai pemain baju United tuh. Dan akhirnya sudah kita tahu gitu, nggak jadi kan. Nah, nah, tapi ada satu hal yang akhirnya aku syukuri untuk musim ini. Oke. Kayaknya baru kali inilah musim transfer yang aku Mm-mm. nggak khawatir ada pemain penting atau bintang MU nggak ada isu untuk keluar. Hmm. Walaupun di satu sisi aku jadi mikir, memang lagi sejelek itu kah semua pemain United gitu kan? Sampai nggak ada yang lirik gitu. Hmm. Misalnya dulu, ya kita harus akui misalnya salah satu pemain penting dari saat ini ya Bruno Fernandes gitu kan. Iya, iya. Kemudian ada Luke Shaw juga gitu. Iya. Eh, Kayaknya musim inilah yang kayaknya nggak ada pemberitaan, ada transfer out dari United yang kayaknya bikin kepikiran siapa nanti penggantinya ya kalau setelah udah Hmm. keluar gitu kan. Hmm. 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 Karena kayak zaman dulu misalnya Ronaldo, Rooney gitu kan. Hmm. Itu Hmm. di setiap musim transfer itu selalu dikaitkan kalau nggak ke Madrid ke Barca gitu kan. Iya, 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 Atau dulu yang sempat ramai ke Chelsea, Rooney ke Chelsea gitu. Atau iya. Ronaldo ke Chelsea gitu. Jadi musim ini di satu sisi eh, proses transfer yang kayaknya aneh gitu untuk transfer in yang kayaknya nggak pernah belajar. Kayak kita tuh selalu kayak deja vu gitu, deja vu kayaknya udah pernah kayak gini kayak dulu Sneijder kayak gini gitu. Jadi kayaknya jadi makanya nggak mau terlalu bikin ekspektasi gitu. Apalagi kayak misalnya Mason Mount dibilang United ngebit lagi gitu. Iya, iya. Aduh, nggak usah lah terlalu Hmm. Hmm. ini Hmm. nanti aja lah tunggu gitu kan. Walaupun akhirnya ada yang dibilang mulai itu muncul tweetnya Fabrizio Romano yang pada saat proses transfernya Lisandro Martinez dibilang selangkah lagi Arsenal akan Arsenal, mendapatkan iya. Martinez gitu. Iya, iya, Tiba-tiba iya. ke United gitu kan. Iya, iya. Ya mungkin itu 1 dari 10 pemberitaan gitu yang akhirnya jadi ke United gitu. Hmm. Cuman Hmm. ya musim ini ya semoga aja sih walaupun belum ada pemain yang berhasil mendarat di Old Trafford, nggak Hmm. ada pemain yang keluar pemain penting ya, pemain Hmm. penting gitu. Tadi kan kamu kan sentimennya sama pemain Inggris gitu kan. Hmm. Punya sentimen khusus tuh sama pemain Inggris. Aku Eh, aku mau ini kemarin Cimun teman kita hmm. yang Iya. sekarang jadi eh, pelatih gitu, pelatih atletik gitu kan. Dia ngechat tiba-tiba, Pak, Hmm. itu De Gea beneran pindah gitu kan. Itu pertama itu Ah, chat pertamanya. Iya pindah kayaknya. Terus aku ngomong kalau bisa dibandingin sama Onana memang habis sih kayaknya De Gea. Aku ngomong kayak gitu kan. eh, Terus eh, kalau kamu ngomong sentimennya, kamu sentimen sama orang Inggris, eh, Cimun itu sentimen sama eh, apa sama apa? orang kiper selain Eropa gitu. Jadi dia pokoknya dia cuma balas gini, bisa nggak sih kipernya dari Eropa aja gitu. Loh, jadi yang non Eropa dia nggak Amerika Latin nggak ya? Justru justru dua kiper terbaik yang masuk Amerika 5 musim Latin. terakhir tuh Amerika Latin semua kan. Malah dari Brazil semua tuh. Makanya aku nggak kakaknya. Bisa nggak sih kipernya dari Eropa aja katanya lah. Iya.